Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya di hari yang cerah ini. Di pagi ini kita bisa melaksanakan kegiatan BDR atau belajar dari rumah dengan secara daring dan alhamdulillah berjalan dengan baik dan benar ya. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi kebaikan untuk kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk kesempatan ini Ibu akan memberikan atau menyampaikan materi tentang BK, bimbingan konseling. Materi untuk saat ini yaitu materinya tentang tata krama, tata tertib. Ini sebenarnya itu masih sama dengan yang kemarin waktu kalian kegiatan MPLS. Mungkin untuk saat ini Ibu akan lebih menekankan kepada tata tertibnya ya. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum Ibu menyampaikan materi ini, sebelumnya Ibu menanya dulu ke kalian, mungkin di antara kalian ada yang tahu tata tertib itu? Waktu kalian di SD ada juga tata tertib, di rumah juga mungkin ada juga tata tertib, di semua lingkungan pasti ada tata tertibnya ya. Karena pada dasarnya tata tertib itu untuk menjadikan anggota lingkungannya, masyarakat lingkungannya itu akan lebih baik itu ya. Di antaranya salah satu tujuannya nanti siswanya akan menjadi lebih baik, lebih disiplin, dan itu akan mewujudkan suatu cita-cita yang diharapkan orang tua dan kalian dan pihak sekolah itu akan terwujud gitu ya. Baiklah anak-anakku sekalian, kalian sekarang bukan anak SD lagi, kalian sekarang sudah SMP. Nah, di SMP ini kalian harus benar-benar mandiri ya. Kalian harus benar-benar bisa mengkondisikan diri kalian itu lebih baik, lebih disiplin. Jadi untuk melaksanakan kedisiplinan di setiap lingkungan itu harus ada dulu disiplin dirinya, itu harus benar-benar dikondisikan dulu, dibiasakan dulu ya. Jadi dibiasakannya dari rumah dulu ya. Misalkan bangunnya tidurnya jangan terlalu malam, apalagi anak-anak sekarang kan banyak yang main PS sehingga pas bangunnya itu kesiangan. Itu jangan seperti itu ya. Bangunnya nanti bisa sudah bangun subuh itu harus sholat subuh ya. Jangan sampai kalian tidak sholat dulu lalu kalian makan dan nanti lalu kalian mandi dan ke sekolah berangkat ya. Jadi ke sekolahnya itu jangan sampai siang-siang, harus pagi. Jadi 15 menit sebelum masuk kelas, sebelum ke sekolah itu harus sudah ada di lingkungan sekolah. Tentunya ini kalau nanti sudah masa pandemi ini berakhir, mungkin kalian bisa melaksanakan hal ini dengan baik gitu ya. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk materi sekarang yaitu tentang tata tertib sekolah. Di setiap lingkungan pasti ada tata tertibnya, ada peraturannya. Kalau siswanya mengikuti peraturan sekolah itu insya Allah itu tidak akan kena sanksi, tidak akan kena aturan-aturan yang akhirnya menjadikan siswa itu jadi tidak nyaman. Maksudnya kalau kalian sering melanggar peraturan nanti kalian tidak nyaman karena akan kena sanksi terus dari pihak sekolah, dan Ibu tidak ingin kalian seperti itu ya. Makanya dengarkan dulu materi dari Ibu, tolong dipahami, tolong didengar dan dilaksanakan itu ya. Nah sekarang mungkin tata tertib sekarang di masa pandemi ya, kalian itu harus benar-benar menjaga sikap kalian lebih disiplin ya. Jangan sampai kalian berpikir belajar di rumah seenaknya, sikapnya tidak dijaga. Jadi kalian jangan sering ngobrol dengan orang-orang yang tidak sekolah, sering nongkrong, itu nggak boleh. Kalian harus benar-benar kerjakan tugasnya di rumah, ikuti pembelajaran dari daring atau dari luring ya. Kalian harus kerjakan, disiplin dirinya harus lebih ditingkatkan. Jangan sering kalian motor-motoran, kebut-kebutan, itu akan merugikan diri kalian itu ya. Jadi untuk saat ini jadi tata tertib peraturan untuk kalian itu benar-benar harus dijaga oleh diri kalian sendiri, karena Ibu tidak bisa memantau, tidak bisa melihat terus-terusan kalian karena tidak ada di lingkungan sekolah. Kalau ada di lingkungan sekolah Ibu bisa melihat kalian. Jadi tolong kita ada kerjasama ya biar kalian sukses dalam sekolahnya. Silahkan
kerjakan yang baik-baik untuk kalian, yang bisa menyelamatkan diri kalian. Makanya sholatnya jangan ditinggalkan, jangan lima waktu, harus rajin ke masjid. Lalu kalian kesehatannya harus dijaga, jangan sampai kalian makannya telat gitu ya, nanti lambungnya akan sakit dan itu akan mungkin kalian akan mendapatkan masalah baru, yaitu sering sakit karena kalian makannya sering terlambat atau jarang makan. Itu tidak boleh, harus bisa menjaga kesehatan kalian ya, rajin olahraga dan sebagainya. Baiklah anak laku sekalian, nanti di sekolah kalian itu ada beberapa peraturan. Peraturan itu dimulai misalkan dari peraturan disiplin berseragam ya, karena nanti Senin kalian juga nanti akan ada kegiatan upacara, kalian harus mengikuti kegiatan upacara. Kalau kalian nanti sudah masuk ya, upacaranya itu harus menggunakan baju putih-putih beralma mater, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu harus benar-benar dijaga, menggunakan topi, dasi, sepatu hitam, kaos kaki putih harus dipakai. Yang tidak kena itu akan kena sanksi pula ya, nanti akan dipisahkan upacaranya itu ya. Lalu nanti ada bagian-bagian yang harus menjadi yang harus menjadi petugasnya, itu harus latihan juga, biar nanti karena ada proses latihan maka nanti pun hasilnya akan baik. Itu jadi harus rajin latihan ya. Nah, hari Senin tadi kegiatannya kegiatan upacara. Ini menggunakan baju putih-putih beralma mater ya, bertopi dan sebagainya. Lalu hari Selasa ada kegiatan literasi, nanti seragamnya batik dan celananya itu biru itu ya. Lalu nanti hari Rabu ada kegiatan olahraga bersama menggunakan seragam baju olahraga. Jadi minggu ini ada kegiatan olahraga, minggu depannya mungkin nanti ada kegiatan operasi bersih akbar. Jadi opsi akbar, maksudnya akbar ini jadi semua dari kelas 7A sampai kelas 9E bersih-bersih lingkungan sekolah, bukan hanya di kelasnya tapi seluruh. Itu hari Rabu dilakukan itu ya. Lalu Kamis menggunakan pramuka. Kegiatan pembiasaannya nanti ada PK. Apa itu PK? Pembentukan karakter ya. Nanti ada kalian harus dibiasakan mengikuti kegiatan ini. Lalu yang terakhir nanti ada Jumat itu kegiatan sholat duha ya. Lalu ada membaca Yasin bersama, itu nanti dibiasakan. Karena kalau terbiasa nanti akan bisa itu ya. Menggunakan seragam muslim, celananya putih. Nah, itu harus dibiasakan. Jadi setelah kalian tahu penggunaan seragam ini, kalian nanti harus dipakai ketika kalian sudah masuk sekolah itu ya. Baiklah anak-anakku sekalian. Nanti tentang beberapa peraturan yang harus dilakukan oleh kalian dari kegiatan pembiasaannya, lalu seragamnya itu di sana sudah tercover semua, dan tolong kalian itu harus benar-benar dipahami oleh kalian ya, karena pada dasarnya siswa yang baik itu siswa yang selalu mengikuti aturan sekolah ya. Itu juga masalah kegiatan pembelajaran di kelas, kalian harus benar-benar mengikuti aturan sekolah. Jangan sampai kalian keluar masuk ketika istirahat jangan suka main keluar, jajannya di lingkungan sekolah aja, karena pada dasarnya lingkungan sekolah itu jajanannya sudah bersih, sudah benar-benar terjamin kebersihan. Jangan sampai keluar lingkungan sekolah, dan di luar lingkungan sekolah sana pun nanti kalian khawatirnya nanti ada yang mengajak hal-hal yang tidak baik ke kalian. Jadi kalian harus benar-benar bisa dikondisikan oleh pihak sekolah itu untuk kebaikan kalian juga. Mengerti semua? Alhamdulillah ya, mungkin hanya itu yang disampaikan oleh ibu. Ibu harap kalian ada kerjasama antara kalian siswa, orang tua dan guru dan pihak sekolah itu untuk kebaikan kalian juga. Kalian yang penting harus selalu semangat terus, jangan sampai kalian loyo tidak semangat. Walaupun belajar secara daring, kalian harus tetap semangat ya. Mungkin hanya itu yang disampaikan oleh ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.